Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kali ini topiknya tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Betul sekali, dan ini termasuk topik yang seru ini. Topik yang sangat bagus, pelajaran yang sangat bagus, dan memang sering menjadi persoalan. Apa yang seru itu topiknya? Harmoni mertua dan menantu judulnya. Betul. Jadi topik ini memang diambil karena banyak juga pertanyaan di episode sebelumnya yang menanyakan mengenai hubungan antara mertua dan menantu nih ya. Iya, betul. Ya, jadi ada bukan statement, satu cerita bahwa biasanya mertua dengan menantu nggak kompak ya. Nah, ini mau dibahas nih malam hari ini nih oleh narasumber kita ya. Baik, supaya kita jangan berlama-lama, saya akan langsung saja baca ayat tema kita pada malam hari ini, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dengan ayat ini, mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersuka cita oleh karena satu kesempatan yang indah kembali kami boleh mengikuti acara Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Tentunya kami berterima kasih kepadamu Tuhan oleh karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama dipersiapkan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan pembahasan pada malam hari ini. Harmonis mertua dan menantu. Biar Tuhan hamba berdoa kepada narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntara, biarlah curahan Roh Kudus boleh menjadi bagian pendeta dan ibu pendeta, agar pembahasan ini boleh menjadi satu pedoman, satu solusi dalam kehidupan rumah tangga kami, terlebih dalam hubungan mertua dan menantu. Tuhan, kami percaya Tuhan akan berkati seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang menyaksikan acara ini, dan kami berdoa Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati peralatan yang digunakan, internet, jaringan, dan apapun yang akan digunakan di selama acara ini berlangsung, bahkan sahabat-sahabat kami dari kru Hope Channel Indonesia, biar Tuhan memimpin mereka agar acara ini dapat berjalan dengan baik, hanya untuk meninggikan dan muliakan nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan Engkau Allah yang baik, ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kami mengundang para pemirsa agar dapat mengirimkan pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan atau mengenai rumah tangga. Silakan mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui akun media sosialnya di Facebook ataupun YouTube. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda dan kami akan bawakan di ruang tanya jawab dan narasumber kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika dari North Carolina. Shalom, pendeta dan ibu pendeta Kuntara. Shalom, pendeta. Shalom, pendeta. Dan Fitri, pemirsa berbahagia. Apa kabar, pendeta dan pendeta? Kami masih sehat. Puji Tuhan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, karena topiknya sangat menarik. Kita udah nggak sabar nih. Kami persilakan pendeta dan ibu untuk membawakan pembahasannya malam ini. Baik, sebagaimana yang dikatakan pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas tentang harmonis mertua dan menantu. Ini satu perkara yang sangat penting sekali, sebab dari pertanyaan yang masuk banyak sekali masalah ya. Banyak masalah sikap mertua kepada menantu atau menantu kepada mertua. Itulah sebabnya kami sengaja membahas judul ini, harmonis mertua dan menantu. Oke, nah sekarang sesudah kita lihat akan judul ini,
intinya ayat yang telah dibacakan tadi adalah satu hal yang sangat penting sekali, Iya. yaitu 1 Korintus pasal 13 ini Iya. berbicara tentang kasih, ya. Iya. Ini tadi sudah Leo bacakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang harus terjadi kepada menantu dan juga kepada mertua. Jadi kepada mertua harus sabar. Kita kepada mertua kita harus sabar, kita harus hormat karena dia mertualah yang raised up kita punya suami. Iya, dan mereka tidak sombong juga, ya. Jadi kadang-kadang oleh sebab status kehidupan yang berbeda, ya, mungkin mertuanya itu dari keluarga istrinya, atau mertua itu mungkin miskin, langsung dia rasa bahwa dia lebih tinggi, atau mungkin mertuanya kurang berpendidikan, jadi dia merasa sombong, ya. Jadi akhirnya tidak sopan. Ya. Tidak memegahkan diri katanya di dalam Korintus 13. Jadi kita akan coba melihat dari berbagai macam contoh dalam Alkitab bagaimana supaya hubungan antara mertua dan menantu ini boleh menjadi satu hubungan yang harmonis. Oke. Nah, untuk ini kita perlu untuk melihat contoh Alkitab. Di Alkitab ini ada yang harmonis, ada yang nggak harmonis, ya. Kita coba lihat yang tidak harmonis. Kejadian 27 ayat 46. Iya, kita lihat ya. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, ini anaknya ya, aku telah jamu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi sangat-sangat depresi nih. Jadi mertua ya tidak senang dengan menantunya oleh sebab mungkin ya imannya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, umur yang berbeda. Jadi ngomel ya. Makanya supaya Yakub ya jangan ambil perempuan cari perempuan dari tempat yang lain. Iya. Oke. Baik, tetapi ada juga menantu yang baik. Iya, kalau Rut kita 1 ayat 16 dan 17 bagaimana katanya? Ini betul-betul hebat sekali nih. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Hebat ya. Wah, ini luar biasa sekali ini menantu mau ikut mertua. Ya, siap untuk melayani akan mertuanya, ya, siap untuk tinggalkan keluarganya, Tuhannya, ataupun dia punya kota ataupun wilayahnya yaitu Moab, tinggalkan semua demi mertua. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita akan coba melihat hal yang demikian. Nah, yang penting prinsip dalam rumah tangga sebetulnya bagaimana? Kita sudah pernah ulang ini kejadian 2:24. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi sebenarnya harus hidup sendirian supaya ada persesuaian yang lebih mudah daripada kalau hidup dengan keluarga. Suami harus menyesuaikan dengan mertua, menyesuaikan dengan saudara-saudara dan sebagainya. Jadi ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang lebih erat ya di dunia ini ya kecuali hubungan antara suami dan istri. Oke. Jadi begitu erat, sama seperti dua kertas yang dilem jadi satu, mereka jadi satu ya. Tidak bisa dia lebih erat lagi dengan orang lain termasuk dengan orang tua sendiri. Namun bukan berarti bahwa mertua dengan menantu tidak bisa dihormati hidup dan harmonis ya. Oke, apa yang dikatakan oleh Elizabeth Harlock? Kebetulan waktu di kuliah dulu di Andrews University ambil developmental psychology. Kemudian salah satu textbook adalah dari Elizabeth Harlock. Dia katakan kebagian tergantung kepada 3A. Iya, ya, dia adalah seorang psikologis yang paling pertama yang untuk mengatakan bahwa anak orang yang dicintai itu mempunyai perasaan puas. Jadi dia pakai 3A. A yang pertama adalah acceptance atau
penerimaan. Ya, jadi kalau Jadi, diterima ya harus senang. diterima. Jadi mertua harus diterima oleh menantu, menantu harus diterima oleh mertua. Iya. Penerimaan itu penting sekali kalau seorang mau dapatkan kebahagiaan. Ya, dan letter alfabet A yang kedua adalah affection atau kasih sayang. Kasih sayang. Kalau orang mempunyai kasih sayang, dia dapatkan lebih berbahagia. Ada sesuatu yang kosong kalau tidak ada kasih sayang. Ya. Nah, kasih sayang ini bukan hanya suami istri, tetapi juga antara mertua dan menantu. Perlunya ada kasih sayang. Ya, kemudian alfabet A yang ketiga adalah achievement atau pencapaian. Jadi Ya. kalau ada sesuatu yang dicapai, harus luar biasa. Ya. Harus diakui yang dicapai. Mertua bisa pandai masak, kita harus mengakui, wah hebat sekali. Saya ingat saya punya mama mertua itu, waduh pandai sekali masak. Wah bikin bakcang itu, waduh. Luar biasa, Kita makanya bilang, dia sangat sayang sama mertuanya. dan saya selalu bilang, wah mama enak sekali mama punya bakcang. Papa saya dan mama saya juga senang dapat bakcang dari mertua. Itu kita achievement-nya itu harus kita akui. Iya. Nah, jadi kalau misalnya seorang mertua atau seorang menantu merasakan penerimaan, adanya kasih sayang dan pencapaiannya juga diakui, maka itu memberikan satu sukacita dan kebahagiaan. Suasana yang baik, ya. Nah, tetapi banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Apa yang menyebabkan masalah tersebut? Ya, salah satu pihak terlalu mendominasi. Istri mau mendominasi suaminya, atau mertua mau mendominasi anak menantunya. Nah, inilah salah satu dia punya penyebab. Jadi kalau mau mengendalikan kepada yang lain, maka itulah yang menyebabkan suatu masalah. Kemudian yang berikut adalah intervensi mertua dalam pernikahan. Wah, luar biasa sekali. Oleh sebab ini mertua dia rasa lebih banyak pengalaman. Jadi mau ngatur. Mengatur ya. Jadi anak menantunya pulang dari rumah, loh kok ini dekorasinya sudah pindah. Pokoknya rumah anak itu ya mereka lah unit mereka sendiri. Ingatlah bahwa suami istri itu harus mempunyai hubungan yang sangat erat, jangan dikutak-kutik oleh orang ini. Jadi, tapi sering intervensi mertua itu apakah dalam pendidikan anak, apakah dalam makanan yang dibuat oleh menantunya, kata kurang garam lah, kurang ini. Jadi sering intervensi ini yang menyebabkan persoalan. Iya, kadang-kadang ini menantu bikin dia punya dia potong tempe ya agak lebar-lebar. Kemudian mertuanya kan, oh anak saya suka yang tipis-tipis. Padahal yang lebar-lebar dia sudah kawin 10 tahun lebih. Ya. Dia sudah senang kepada tempe yang adanya potongnya lebar, ya, agak tebal. Nah, jadi tetapi ada orang yang suka kadang-kadang mau intervensi, jadi menimbulkan masalah. Oke. Kemudian nomor 3. Ya, rendahnya tingkat kematangan emosi. Ya. Jadi kenapa ada kematangan yang emosi yang berbeda? Sebab memang usianya yang berbeda. Ya. Apakah entah mertua ataupun menantu memiliki tingkat emosi yang rendah, ya, itu bisa menyebabkan suasana yang pemarah, ya, menyebabkan memanas maksudnya. Dan kita masing-masing mengetahui kadang-kadang masalah emosi ini oleh sebab kadang-kadang seorang itu mempunyai perasaan egois, ya. Jadi dia pengen untuk dipuaskan. Dia mau bahwa dia itu dapat lebih penting daripada yang lain. Nah, perasaan egois ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam emosi, menyebabkan berbagai macam masalah di dalam rumah tangga. Iya. Dengan antara menantu dan mertua. Iya. Dan juga dengan suami juga. Iya. Kemudian kita lihat yang penyebab masalah daripada bentrokan mertua dan menantu, juga ada perasaan cemburu. Sebab mertua merasa, ini anak saya, yang saya sudah anak saya yang sudah saya besarkan, ya, dan sedangkan istri mengatakan ini suami saya, ini sudah milik saya. Jadi ada perasaan cemburu. Iya, dan perasaan kompetisi, masing-masing pihak berlomba untuk menjadi sosok yang paling baik. Jadi suaminya mau bahwa artinya dia mau suaminya menganggap dia istri yang paling baik, ya. Tetapi mertua juga mau supaya mama tetap orang yang paling baik. Jadi kompetisi ini menimbulkan berbagai macam masalah. Ya, kemudian apa yang terjadi tentang terlalu banyak perasaan khawatir. Oh, kenapa khawatir? Ya. Khawatir jangan sampai mungkin merasakan bahwa nggak bisa anaknya ini diurus oleh istrinya, ya.
Sebab anaknya itu adalah cucunya. Jadi dia, oh ini cara memandikan anak harus begini ya. Saya punya pengalaman 9 anak. Nah ini ya, menantunya belum sempat ya, baru anak pertama ya. Tetapi kadang-kadang dia tidak merasa senang untuk diatur sebab dia rasa bahwa dia bidan, jadi dia tahu juga untuk jadi kembali masalah. Jadi perasaan khawatir ya. Kemudian perbedaan nilai yang dianggap penting ya. Kenapa? Misalnya perbedaan gaya hidup ya antara mertua dengan menantu kadang-kadang berbeda ya. Ataupun mertua menganggap kadang-kadang berpikir masih secara tradisional ya. Sedangkan menantu adalah seorang yang lebih modern. Nah, perbedaan nilai ini menyebabkan berbagai macam masalah di dalam rumah tangga, apalagi kalau suami istri tinggal dengan mertua. Ya. Nah, sedangkan tanpa tinggal dengan mertua itu bisa ada masalah, ya. Apalagi kalau terjadi artinya tinggal serumah. Oke. Apa saran untuk menantu? Ya, ini saran untuk menantu ditulis oleh Menelaus Apostoloi. Dia adalah seorang dosen fakultas humaniora, ilmu sosial dan hukum dari University of Nicosia. Ini yang dia katakan. Sebagai saran untuk menantu, tunjukkan dan yakinkan mertuamu kalau kamu adalah pasangan yang terbaik untuk anak mereka. Sebelum menikah, usahakanlah jalin hubungan dekat dengan calon mertua. Jadi ini istri ya harus betul-betul mengusahakan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terbaik ya untuk anaknya, artinya anak daripada mertua ini. Nah, apa yang terjadi? Kadang-kadang mertua tidak setuju, ya. Kemudian langsung sikap daripada calon menantu, oh kalau tidak setuju, tidak apa-apalah. Saya mau tunjukkan bahwa dia lebih sayang kepada saya daripada dengan mamanya. Nah, kembali jadi masalah. Bahkan banyak sekali mertua yang tidak boleh diizinkan melihat anaknya lagi sesudah menikah. Dia mau coba the one to be in control. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi menantu atau calon menantu, usahakanlah hubungan yang dekat. Baik, menghormati kepada orang tua. Nah, anjuran untuk ibu mertua. Nah, ini ibu mertua. Ibu mertua. Ellen Breslau, ini adalah pimpinan dari redaksi grandparents.com. Dia katakan, jadilah temannya, bukan ibunya. Pahamilah kenyataan bahwa dialah istri anak laki-lakimu dan perlakukan dia sebagaimana kamu menginginkannya memperlakukanmu. Jadi kita jangan sok-sok, kita mau menguasai kita punya anak mantu, mengontrol, mendominasi. Tapi kita jadi walaupun teman. Mungkin menantu adalah orang yang dari keluarga miskin dan Anda sebagai mertua lebih kaya, jangan tetapi tetap dia ingat dia sekarang sudah menjadi istri dari anak lelakimu. Kami juga, saya sebagai mertua sering, kita makan sama-sama sama Alicia, anak dari istri daripada Andrew dan kemudian kita pergi ke spa sama-sama. Jadi kayak sebagai teman lah Jadi enak, lingkungannya enak. Nah, sekarang kita mau coba lihat dari Alkitab sebab Alkitab ini luar biasa. Dia memberikan banyak contoh Contoh daripada menantu dengan mertua atau mertua dengan menantu. Kita ambil dari pengalaman Musa lebih dahulu. Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Jitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Anak menantu minta izin Artinya dia meminta dua restu. Ini adalah Musa. Nah, menantu perempuan laki-laki. Bagaimana menantu perempuan? Kita coba lihat Rut 2 ayat 2. Menantu perempuan juga ini di Alkitab bagus sekali, ada contoh-contohnya Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi dia meminta dua restu, meminta izin kepada mertuanya. Bagus sekali Luar biasa sekali menantu perempuan atau menantu laki-laki. Jadi poin yang pertama, pelajaran dari Musa dan Rut atau pelajaran dalam kitab adalah menantu minta dua restu dari mertua. Ini adalah satu hal yang sangat penting daripada gantinya mau coba tunjukkan sikap tidak memperhatikan atau merasa egois dan sebagainya, maka justru meminta dua restu dari
mertua. Nah sekarang kita coba lihat siapa yang harus memberikan perhatian lebih dahulu. Ya, Oh apakah- harus dia dong, ya harus menantu yang lebih muda. Ya, Tetapi harus saya kan lebih pintar dari dia, harus dia yang mendahului. Ya. Apa yang dikatakan Amsal 18 ayat 12? Amsal 18 ayat 12 mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Pride goes before fall, ya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kita saling menghormati, saling mendahului. Apakah menantu mendahului kepada mertua, dan mertua juga bisa mendahului kepada menantu. Jadi jangan wah saya mertua, anak mantu harus datang menghormati saya, mendahului saya dulu. Jadi kalau gitu saling mendahului. Iya. Prinsip Alkitab yang katakan bahwa kita harus saling mendahului dalam memberikan hormat. Iya. Ya, jadi jangan coba sombong-sombong. Ya, aduh, ya ini adalah satu hal yang sangat penting sekali diketahui supaya hubungan harmonis. Jadi yang berikut adalah kita harus silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Apa yang kita coba lihat pengalaman daripada Musa? Ya. Di dalam Keluaran 18 ayat 6 dan 7 dikatakan, disuruhnya Allah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu serta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu sambil dia sujud kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Wah, hebat sekali ya, dia punya Luar biasa, relationship. menghormati, kemudian mencium, kemudian menanyakan keselamatan masing-masing. Ya. Itulah kita sebut dengan kata silaturahmi. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pengalaman daripada Ruth. Ya. Ruth, lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Setelah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimanakah anakku? Lalu diceritakanlahnya semua yang dilakukan orang itu kepadanya serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikan kepadaku. Katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ayo harus bawa kado ya. Jadi kalau gitu jangan datang kepada mertua dengan tangan kosong. hampa. Ya, kalau gitu kita sebutkanlah silaturahmi kemudian bawa oleh-oleh. Jadi bawa buah tangan ya. Jadi kalau misalnya kami datang misalnya kepada orang tua saya, ya Catherine selalu orang yang bukan hanya untuk mertua tetapi bersaudara-saudara saya pun ya dia yang paling rajin cari coklat lah apa semua. Jadi hubungan itu baik sekali membawa oleh-oleh. Mertua juga kalau datang ya, bawa makanan, bawa sesuatu ya. Jadi istri saya ketemu dengan menantu selalu ada sesuatu yang dibawa. Ini adalah satu prinsip yang diberikan contoh dalam Alkitab dan boleh menjadi satu pengalaman kepada keluarga kita masing-masing. Ya. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai 19. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, sangat capek ya. Baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku. Ini nasihat mertua kepada Musa ya Jitro. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Nah, rupanya ini mertuanya ini lihat kepada anaknya yang sibuk dari pagi sampai malam. Wah, itu berarti tidak cukup waktu buat keluarga. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, dia lihat dia harus menangani berbagai macam masalah, maka diberikan nasihat lah, ada perwakilan, makanya ada kepala untuk 1.000 orang, untuk 500, untuk 100, bahkan kepala untuk 10 orang. Jadi ada pembagian kerja. Kalau begitu, masalah daripada Musa itu dianggap seperti masalah dia dan dia coba menolong untuk membuat suatu solusi. Nah, itulah sebabnya kita datang kepada poin yang ketiga, yaitu melihat masalah bersama dan mencarikan solusi. Jadi kalau ada sesuatu permasalahan yang kita lihat dengan kita punya anak dan menantu, ayolah ya. Sebagai orang yang berpengalaman bagaimana?
kita tolong kepada Kita mereka tolong. supaya mereka bisa mendapat solution daripada problem mereka. Oke, sekarang kebetulan anak-anak kami sibuk ya, oleh sebab dua-dua harus praktek mereka sebagai dokter di rumah sakit masing-masing. Ya. Apa yang kami bisa bantu? Ya, kami bantu cucu-cucu, jaga ya. cucu, antar jemput untuk les piano atau untuk kegiatan Gym dan dan sebagainya, ke sekolah dan sebagainya. Jadi kita coba mencarikan suatu solusi, Solution. ya. Dan masalah keluarga boleh menjadi kita punya masalah bersama-sama. Ya. Oke. Kemudian kita coba lihat apa yang menjadi sikap daripada Musa. Ya. Keluaran 18:24. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Bukan mertua katakan, kamu sudah tua, apalagi kamu punya input ya. Tapi dia dengar, ya. Jadi dia mempunyai respons yang sangat positif kepada anjuran daripada Jitro. Jadi kita harus menghargai pendapat daripada orang yang lebih berpengalaman. Kalau dipikirkan, Musa kan pendidikan dari universitas di Mesir. Ya. Ini kan Jitro dia tahu hanya untuk pelihara kambing dan domba. Namun dia lihat adanya kebijaksanaan, wisdom. Ya. Oke, itu hal yang sangat penting. Jadi kemudian kita harus memberikan perhatian kepada menantu ataupun mertua. Ini Secara dengan sangat objektif sekali. Ini Ya. satu hal yang sangat penting sekali. Kita coba lihat pengalaman daripada Rut 1 ayat 8 dan 9. Ya, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Ya, maksudnya suaminya ya, dan juga kepadaku, mertuanya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi secara objektif dia pikir, wah, kenapa mesti ikut saya lagi? Kan saya sudah tidak kehilangan suami dan mereka juga kehilangan suami. Mereka mempunyai kesempatan untuk merit lagi. Tetapi apa yang dibuat oleh mertua, pergilah, pulanglah ke rumah keluargamu dengan kemungkinan untuk menikah, dapatkan rumah tangga yang baru. Jadi dia memperhatikan akan kebahagiaan daripada menantu. Nah, inilah satu perkara yang sangat penting dalam rumah tangga yang modern ini juga harus belajar dari pengalaman daripada Naomi ya. Pikirkan kebahagiaan daripada menantunya ya, memberikan perhatian ya, memberikan perhatian kepada menantu ataupun juga kepada mertua ya. Secara objektif. Kemudian menjadi corong yang positif bagi mertua ataupun untuk bagi menantu. Nah, apa yang maksudnya? Kita coba lihat pengalaman yang dikatakan oleh Alkitab dalam Rut 2 ayat 11. Ya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Ya, ini dia bicara mengenai si Ruth ya, suaminya sudah mati, dan juga ini kepada Naomi. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kenal. Ya. Jadi bagaimana ini Bos bisa tahu? Orang-orang cerita. Bagaimana orang-orang bisa tahu? Sebab Naomi kasih tahu, wah menantu saya baik sekali, dia siap melayani saya, menantu saya ini ikut dengan saya. Jadi kita bisa lihat bahwa ia menjadi corong memberikan kabar baik tentang menantunya. Ya. Nah, jangan jelek-jelekkan menantu ya, tapi menantu juga harus kasih tahu kabar baik daripada mertua. Tentang kebaikan daripada mertuanya. Jadi corong. Jadi dengan demikian, oleh sebab kita sudah berbicara kebaikan mertua ataupun kebaikan menantu, ya, maka itu memberikan satu hal yang sangat positif sekali. Ya. Saya ambil contoh mertua mama saya kata, wah Ma, kenapa mama akhirnya siap untuk dibaptiskan? Habis ya Kim Hwa, dia panggil Catherine Kim Hwa, baik sekali orangnya. Jadi mama saya bicara tentang kebaikan menantu. Nah, menantu pun harus berbicara kepada kebaikan mama mertua. Yeah. Misalnya kita selalu kata, wah kalau bikin bacang luar biasa, kalau masak
luar biasa. Dan Ya. saya selalu bilang sama mertua waktu masih hidup ya, saya katakan, aduh mama saya nggak bisa balas budi mama. Bayangkan waktu kita di Unai kan pagi-pagi saya jam 6 pagi sudah pergi ke rumah sakit Advent. Dan betul kita ada pembantu, tapi mertua itu supervise pembantu. Dan saya merasa aduh betul-betul pengorbanan yang diberikan untuk menjaga Andrew dan Andrea itu sangat kami hargai ya. Jadi kita saling menghargai, saling menyatakan kebaikan daripada Kebaikan. Jadi masing-masing jadi corong untuk bicara lebih baik. ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat tip hubungan manis dengan mertua. Ya. Baik, kita coba lihat, ya masih ada waktu 15 menit sebelum kita ruang tanya jawab. Ya. Kita mau berikan 20 tips. Oke, tadi prinsip 6 itu adalah dari Alkitab. Pengalaman yang sangat nyata, kita coba lihat sesuai dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sebagainya, kita ingin berikan 20 tips hubungan manis dengan mertua atau mertua dengan menantu. Ya, pertama, sayangilah dan perlakukan mereka sebagaimana orang tua kandung. Ingat, tanpa mertua Anda tidak akan dapat suami. Ya, sebab suami itu yang jaga siapa? Ya, dijaga sampai besar. Jadi kita harus berterima kasih dan anggaplah itu adalah kita punya sebagai orang tua kita. Kemudian memiliki empati. Ya, apa itu empati? Bukan hanya simpati, tapi empati. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi menantu bisa merasakan akan perasaan daripada mertua, mertua bisa merasakan perasaan daripada menantu. Ya, jadi kenapa sampai dia misalnya disiplin anak saya, jadi artinya cucunya. Dia begitu sayang supaya dia anaknya itu bisa jadi baik. Ya. Kenapa dia sampai memindahkan dekorasi ya, daripada tersinggung, dia rasa bahwa itulah yang tepat. Jadi bisa merasakan perasaan daripada mertua ataupun mertua merasakan perasaan menantu. Ya, kemudian kita lihat bangunlah komunikasi yang baik. Ingat, persoalan yang terbesar adalah persoalan komunikasi. Jadi dalam keluarga kalau tidak ada komunikasi, bagaimana mertua bisa mengerti perasaan saya? Bagaimana saya bisa mengerti perasaan mertua kalau tidak ada komunikasi? Jadi penting untuk membangun bicaralah komunikasi yang baik. Jadi itu sangat penting. Kami dari waktu ke waktu kami tolong untuk menjaga anak cucu ya. Tetapi kami tidak mau mengubah peraturan yang diberikan oleh anak dan menantu. Jadi kalau anak itu mengadakan suatu pelanggaran misalnya atau memohonkan sesuatu yang orang tuanya larang, maka kami pun tidak izinkan itu. Kami tidak mau memanjakan itu cucu. Jadi itu bisa dibangun dengan komunikasi yang baik. Kemudian nomor 4. Berkunjung sesekali ya. Jadi ya ini kalau rumahnya terpisah ya. Jadi kita sekali-sekali lah kita berkunjung. Apakah mereka berkunjung kepada mertua ataukah mertua berkunjung kepada anak mantu ya. Ini sangat penting sekali sebab adanya suatu hubungan yang baik ya. Ada orang yang sampai 1 tahun 2 tahun tidak mengunjungi mertuanya. Itu satu hal yang tidak tepat. Kenapa? Sebab dia tidak pernah dulu nggak setuju saya kawin dengan suami saya. Sekarang nyaho dia. Jahat sekali. Satu hal yang harus dihindarkan. Ada teman saya yang kalau dia bertemu sama mamanya 10 menit aja, ketemunya pun di park, itu pun lagi lihat-lihat jam. Di taman. Di taman ya, untuk lihat jam. Saya bilang, wah kejam banget ya. Sebab katanya dia punya istri tidak kasih untuk berjumpa dengan mertuanya. Aduh, sangat sedih sekali. Jadi padahal kita kalau tidak berkunjung, mana bisa kita membentuk friendship yang baik ya. Jadi tunjukkan perhatian, kita sudah singgung tadi, kemudian jaga sopan santun. Walaupun mertua mungkin kurang begitu berpendidikan ya. Kita harus hormat. Hormat kan istri saya pendidikan jauh lebih tinggi daripada mama saya. Namun istri saya sangat sopan sekali. Mama ya selalu puji dan sebagai kebaikannya. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Jaga sopan santun. Tetapi ada orang yang usir mertuanya sendiri. Malahan ada yang tempeleng mertuanya. Aduh, saya dalam hati, kok bisa sampai hati begitu ya. Sudah dapat suami yang dibesarkan oleh mertua, tahu-tahu sekarang
begitu tidak sopan kepada mertua. Oke. Kemudian hormati dan minta pendapatnya. Ingat pengalaman daripada Musa ataupun Iya. juga Ruth Ruth. tadi. Oke. Hormati dan minta pendapatnya. Iya. Itu satu hal yang sangat penting. Sebab walaupun bagaimana mertua itu Itu- lebih berpengalaman. Iya, sudah makan garam. Iya. Iya, Oke. Kemudian hargai perbedaan perbedaannya. yang ada. iya, Ya. kita harus. Mungkin nilai-nilai kita berbeda, tapi kita harus menghargai. Iya, Iya. iya, Kemudian jangan ragu meminta saran daripada mertua. Ya, betul. bagaimana caranya untuk ini ya? Bagaimana? Jadi itu adalah satu yang sangat penting, sama Ya. seperti pengalaman daripada Musa, ya. Iya, iya. Kemudian lakukan kegiatan bersama mertua. Jadi ya sama-sama. Ya kita kan senang kalau kita masak sama-sama, keluar sama-sama, pergi ke restoran makan sama-sama, pergi ke spa sama-sama. Wah, senang sekali kan, akrab nampaknya ya. Iya. Jadi kadang-kadang Kathleen dengan menantu ya pergi Ke spa. sama-sama. Sama-sama. Jadi Ya, hanya berdua. Kadang-kadang mereka berdua ya antara Mother's menantu Day. berdua. Iya. Mother's Day hanya berdua saja ke restoran. Ya, Atau bersama-sama kita pergi seperti vacation ya, Iya, Florida dan sebagainya. ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian Rawat suami dan anak-anak dengan baik ya. sebab ingatlah bahwa suami itu adalah anaknya, Jadi, anak itu adalah cucunya. Jadi kalau kita tidak menunjukkan perhatian yang baik, maka mertua yang merasa tersinggung. merasa akan wah dia tidak peduli dengan cucu saya. Ya, tidak peduli dengan anak Jadi saya. itu satu hal yang sangat penting. Oke. Terus mintalah suami atau istri agar lebih bertanggung jawab terhadap hubungan pernikahan. Nah, sering sekali kalau mertua lihat, wah ini masa suami pergi kerja tanpa ada dikasih sarapan baik. Suami yang harus bikin sarapan sendiri. Wah, tersinggung lah. Jadi suami istri itu diminta supaya lebih bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan juga kalau misalnya memberikan gift ataupun mungkin santunan ya atau oleh-oleh ataupun bantuan kepada mertua supaya adanya sesuatu hal yang balance antara pihak laki-laki dan perempuan. Sama-sama harus ya. Jadi harus tunjukkan bahwa kita itu melakukan kita punya tanggung jawab. Walaupun mungkin orang tua itu lebih kaya, tetapi yang sangat penting untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Ya. Baik, 13. Jadilah bagian daripada keluarganya. Sering orang bilang, oh semua harus hanya jadi keluarga istri aja, keluarga suami nggak dipeduliin. Kita harus sama-sama sama keluarga istri. Seperti Jonathan sama keluarga saya sangat dekat. Oh, saya akrab sekali dengan orang tuanya waktu masih hidup. Ya, dengan papi mami ya. Sampai disebut menantu kesayangan. Kathleen juga ya. Saudara-saudara saya katakan bahwa Kathleen adalah menantu kesayangan. Sebetulnya sangat simpel, memberikan perhatian ya, memberikan sopan santun, memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian jadikan mertua sebagai orang tua Anda yang kedua. Ya, kita ingat ya, orang tua mertua itu telah mendidik dan membesarkan pasangan kita. Jadi jangan kita meremehkan. Kita harus membuat mereka sebagai orang tua. Ada yang katakan kalau di Amerika ini sering kadang-kadang mempunyai tindakan dibilang, oh panggil aja nama. Jadi panggil nama mama dan bapaknya. Kan itu kan nggak sopan ya. Tapi mereka merasa bahwa dengan panggil nama itu mereka lebih akrab. Ya. Jadi kalau mertuanya namanya itu Naomi misalnya, jadi Ruth panggil Naomi. Ya. Gitu. Nah, tetapi untung kami tidak demikian ya, anak-anak menantu walaupun orang Amerika. Ya, boleh, tapi dia tetap panggil mami, mom and dad. Jadi mami. Ya. Jadi kami mempunyai satu, artinya kami senang punya menantu yang sopan santun ya dari kedua belah pihak. Apakah Patrick atau Alicia? Tapi ada yang juga dia bilang, saya nggak bisa panggil mama. Karena kan mama itu cuma satu. Jadi mom and dad. Jadi saya panggil mother-in-law atau father-in-law. Jadi Mil. Ya nggak apa-apa dia panggil Mil. Jadi M-I-L ya, Mil, mother-in-law atau tapi Phil. lebih bagus panggil mama dan papa. Oke. Jangan menganggap mertua sebagai saingan. Itu sebab mama memang sayang kepada anak dan Anda pun. Jadi kalau gitu sama-sama menyayangi. Sama-sama menyayangi, bukan saingan. Jadi kompetisi ya. Nah, jadikan mertua sebagai teman. Enak kan kalau jadi teman. Wah, kalau mertua saya datang di sini dulu ya, sebelum meninggal itu, wah sama-sama. Ayo Ma, kalau saya sudah pulang kerja, ayo kita pergi shopping sama-sama. Ayo kita pergi belanja sama-sama. Ayo kita makan di restoran sama-sama. Jadi sebagai kayak teman. Iya. Jadi mama
mertua pun senang, jadi saya pun senang Ya. Kemudian simpan masalah suami istri ya dari mertua. Jadi kalau ada satu hal yang Yang hanya antara berdua saja, tidak perlulah harus ceritakan. Ada masalah yang diperlukan pertolongan daripada mertua. Ya. Tetapi kalau misalnya masalah internal, ya biar diselesaikan secara internal oleh suami istri. Ya. Bicara dalam bahasa yang sama. Iya, ada orang kan sok gaya karena ini sekarang di Amerika, jadi saya harus bicara bahasa Inggris. Ya, mertua nggak ngerti bahasa Inggris ya mana cocok. Tapi biarlah kita bicara bahasa yang sama, yang bisa dimengerti supaya tidak ada perasaan, dia bicara apa ya? Apakah bicara jelek saya atau apa? Tapi kalau bicara bahasa yang sama, jadi tidak perlu tunjuk jago, pakai bahasa asing. Aduh. Kemudian berikan waktu mertua dengan cucu. Sebab mertua itu kan artinya sebagai kakek nenek ya, senang kepada cucunya, berikan waktu supaya dia bisa main-main. Ya kalau kami ya senang ada waktu sebab menolong mereka sekalian. Ini karena ini pandemi ini nggak ketemu dengan cucu, aduh rasa sedih banget. Untung aja sudah vaksinasi pertama. Jadi tinggal tunggu vaksinasi kedua, 10 hari kemudian baru akan ada antibodies, baru kami bisa bertemu dengan cucu-cucu. Iya, dan kami sudah atur jadwal. Iya, dia bilang, nanti April sudah bisa ketemu dengan cucu. Sebab kasihan sekali kalau mereka ketemu dengan kita, mau hak kita bilang, no, jangan hak. Sebab mereka adalah karier kan, mereka anak kecil itu sering karier COVID, dan kita bisa kena orang tua. Kita sudah 70 tahun lebih. Jadi hanya elbow bumping. Jadi sedih, kasihan. Baik. Selalu berpandangan positif satu sama lain. Jadi mertua memandang positif kepada menantu juga memandang positif. Ya seperti apa yang kita sudah bahas tadi. Jadi boleh menjadi corong yang baik, yang positif. Jangan corong yang negatif. Mertua saya ini keterlaluan, masa dia turut campur urusan rumah tangga. Tetapi kan, mertua saya sangat sayang sekali kepada kami. Jadi lihat kebaikannya, positif. Semua orang ada negatifnya. Tapi kalau kita lihat selalu negatifnya, makin kita nggak jadi cocok. Tapi kalau kita selalu lihat positifnya, kita bisa berteman. Jadi kalau sempat misalnya rumah tangga ada masalah, ikutilah prinsip-prinsip ini dan Anda akan melihat satu mujizat. Mujizat di mana rumah tangga makin lama makin rukun dan itu adalah untuk kebahagiaan bersama-sama. Baik, saya rasa itu adalah pembahasan kita sekarang ini. Nah, sekarang apakah mungkin ruang tanya jawab ada pertanyaan ya? Kita dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya, ini banyak informasi dan juga nasihat ilmu yang saya pribadi terima karena saya masih punya mertua. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, pendeta dan Ibu Pendeta. Yang saya ingat memang yang tips yang nomor 1 itu, kalau nggak ada mertua saya, nggak akan ada istri saya di sebelah saya ini. Saya terima kasih karena mereka sudah membesarkan Fitri bahkan sudah boleh berkuliah dengan baik. Dan yang berikut itu yang sering berkunjung, itu saya ingat. Nah, puji Tuhan, kami sering melihat orang tua kami di Bandung. Dia memang pelajaran ini sangat baik sekali, sangat baik. Bukan hanya untuk kami, tapi saya percaya pemirsa setia Hope Channel di rumah mendapatkan banyak pelajaran dari pembahasan pada malam hari ini. Memang hubungan mertua dengan menantu ini seringkali tidak harmonis karena sekali konflik kuncinya tadi Ibu Pendeta katakan, komunikasi itu aja Baik, kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia, yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa mengirimkan pertanyaan saudara melalui akun media sosial daripada Hope Channel, melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Untuk segala sesuatu di kolong langit ini ada masa, ada waktu berlakunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktunya mati. Segalanya ada waktu tak abadi. Meskipun kau punya harta yang melimpah, walaupun berpendidikan yang tertinggi dan tersohor, tiada yang kan abadi, semuanya kan berlalu. Segalanya ada masa, ada waktu. Air mata yang berlinang, jeritan dan tangisan karena dosa yang menghimpit dan mendera. Bila datang pada Yesus yang akan menghiburkan, menjanjikan surga mulia yang abadi. Meskipun hidupku susah dan terhimpit, Tuhanku datang menolong, menghiburku, menggendongku. Sabarlah, kuatkanlah, itu janji Tuhanku, hidup kekal selamanya dengan Yesus. Hidup kekal selamanya dengan Yesus. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bacakan dan narasumber kita akan menjawab. Pertanyaan yang pertama, menantu saya tidak menyukai saya. Dia selalu bersikap kritis kepada saya. Sedih sekali rasanya, jadi saya suka membandingkannya dengan anak mantu yang sangat baik dan perhatian kepada saya. Tetapi saya rindu untuk bertemu dengan cucu-cucu saya. Apa yang harus saya lakukan? Kasihan ya. Kasihan ini keadaannya. Silakan, pendeta dan ibu. Ya, sangat kasihan. Kembali, satu perkara yang sangat penting, jangan membanding-bandingkan. Oke. Sikap membanding-bandingkan adalah satu sikap yang tidak baik, ya, dan itu akan memperuncing suasana. Ya. Jadi yang yang perlu dibuat, ya, jangan membandingkan. Tetapi kalau ini kebetulan Anda sebagai mertua sekalipun, tidak usah khawatir untuk merendahkan diri, misalnya untuk berkunjung, atau mungkin berbicara secara pribadi kepada Komunikasi terbuka. berkomunikasi, ya. Yang pertama dengar saja dengan anak sendiri, ya. Mungkin ada sesuatu yang kita sebutkanlah nama menantu itu Jenny, ya. Ada sesuatu yang Jenny tidak senang, mungkin apa sebetulnya, ya. Tanya sama anaknya. Ya, tanya sama anak Anda, ya. Apakah ada sesuatu yang dia tidak senang, ya, sikap-sikap ini, ya. Jadi mungkin juga oleh sebab memang kesalahan Anda pada masa yang lalu,
ya, oleh sebab tidak senang dengan calon menantu, sehingga akhirnya dia sekarang mempunyai sifat kritis dan sebagainya. Jadi kalau seandainya itu pernah terjadi, ya tidak salah juga sebagai mertua untuk minta maaf, ya. Tetapi sekarang kan sudah menjadi anak menantu, ya. Jadi tetap ya Mendahului, jangan segan ya, mendahului. tidak usah segan untuk mendahului, untuk berbicara, ya. Kalau misalnya sudah melalui kalau tidak berhasil dengan melalui anak, ya langsung secara pribadi, ya saat ini kan sudah menantu, bicara apakah yang mama bisa buat untuk membahagiakanmu. Oke. Jadi saya tidak suka ini ya, kalau begitu ya maka mama akan coba memperbaiki ya apa yang dapat diperbaiki. Jadi tidak mau memanjakan cucu, ya makanya saya tidak bawa. Oke, kalau begitu, kita bagaimana peraturannya ya diikuti, jangan ikuti campur. ya. Jadi kita tidak perlu harus menyombongkan diri ya, tetapi biarlah menerima dia ya. Kembali saling memberikan perhatian dan saling memberikan hadiah dan sebagainya. Berikan hadiah kepada cucu-cucu. Dan harus timbal balik. Jangan ini dilihat kan katanya. Jadi saya sering suka membandingkan dengan anak mantu yang sangat baik. Jadi selalu kalau si A dapat ini, B juga begini. Jadi kita jangan saling pilih kasih ya, sehingga akan memperuncingkan situasi daripada. Jadi seakan-akan bahwa Anda lebih mencintai cucu dari anak yang satu, ya dari menantu yang satu daripada ini. Jadi itu satu perkara yang harus dihindarkan. Ya, tetap sama. Kalau beri pakaian bisa kadang-kadang pakaian yang sama. Jadi kalau lihat cucu-cucu itu sangat menarik sekali ya, semuanya seperti seragam ya, dan sebagainya. Jadi harus dimulai dari Anda. Ya. Terima kasih dari banyak. orang yang merasa ada masalah. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Nah, ini pertanyaan berikut nih. Kalau tadi dari sisi mertua, sekarang dari sisi menantu nih. Ya, wah ini memang seru sekali nih malam hari ini pembahasannya ya. Jadi dikatakan, mertua saya pilih kasih dan lebih memperhatikan keluarga kakak kami. Padahal keluarga kakak kami sering buat masalah. Sedang kami selalu menjadi anak yang baik. Apa yang harus saya lakukan, pendeta? Wah, sekarang dari sisi menantunya nih. Silakan, pendeta Ibu Pendeta. Ya. Setiap menantu ya kita harus belajar ya dari apa yang dialami oleh Musa dan Rut. Ya. Artinya Musa dan Rut ya. Yaitu meminta pandangan, ya tetap boleh menjadi seorang yang mengasihi. Kemudian coba lihat kesukaan daripada mertua itu apa. Kalau dia suka rujak, bawa rujak. Waktu berkunjung itu jangan dengan tangan kosong, tapi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi sesuai dengan kesukaannya, apa yang oke. Jadi bawa sesuatu kesukaan. Jadi dengan demikian maka Anda membuka ya suatu hubungan dengan lebih baik ya. Kemudian tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang yang paling cocok untuk suami Anda, ya, yang merupakan adalah anaknya. Kemudian juga tunjukkanlah bahwa Anda telah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sendiri, cucu-cucu ini tahu untuk berterima kasih dan senang. Oma, atau saya tidak tahu panggilnya apa, oma atau opung, ya, oh, iya. Kami mencintai opung ya. Jadi itu semua ya acceptance ya, kembali kepada prinsip 3 yang kita sebutkan yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk berbahagia. Penerimaan, kasih sayang, dan pencapaian. Ya. Jadi itulah yang harus dipupuk ya. Dan ingat ayat renungan tadi, sabar ya, cinta itu sabar dengan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang ganjelan-ganjelan dan sebagainya, ingatlah ya, ada kawin dengan anaknya dan dia mencintai anaknya. Itulah sebabnya ya Anda harus melihat secara positif ya. Ya, saya ada satu teman juga ya dulu. Waduh, sangat dibenci oleh mertuanya. Ya, sebelum married, bukan main dikata-katain, tapi wah,
ini anak mantu ini bisa diambil hati dari mertuanya, dia hormati, dia kasih sayang dan semua. Dan saya merasa sangat senang melihat mereka duduk sama-sama di gereja berdampingan. Jadi memang again ya, apa yang dikatakan oleh Dr. Elizabeth Hartlock itu 3A ya. Jadi adalah appreciation, acceptance, affection dengan achievement. ya. Ya. Jadi supaya kalau itu diberikan, misalnya dia menghargai orang tua, ya siapa lah nggak senang kalau dihargai. Jadi akhirnya jadi bagus dia punya hubungan. Ini ada cerita dari Tiongkok ya. Itu menantu yang selalu tidak senang kepada mertua, selalu atur harus gini-gini ya dan sebagainya. Mertuanya selalu menguasai, akhirnya dia tidak bisa tahan lagi. Akhirnya dia datang kepada seorang tabib gitu. Boleh buat Racun. ya, Supaya mati mertuanya. untuk ini, tetapi harus yang pelan-pelan ya racunnya. Jadi jangan Kentara yang saya buat memati. itu ya. Jadi ini tabib kata, oke, baiklah kalau gitu ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu waktu membawa itu minuman ya, nanti katakanlah ya bahwa kata-kata yang baik, kata-kata yang manis dan sebagainya ya, sampaikanlah ya, mama ini ya minum ya dan sebagainya ya, katakanlah kata-kata yang manis ya. Kemudian oleh sebab dia begitu manis dan sebagainya sama mertuanya, mertuanya jadi sayang sekali ya. Kemudian oleh sebab begitu sayang sekali dia senang kepada mertuanya, dia pergi ke tabib lagi. Tolonglah, rupanya mertua saya baik sekali sekarang. Coba bisa dapatkan obat untuk jadi anti racun itu. Tapi itu racun. Oh, yang saya kasih tadi itu bukan racun, tetapi memang adalah obat biasa. Tapi perkataan kamu punya sikap kepada mertua itu jadi berubah. Jadi ingatlah, kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Kasih sayang menghasilkan kasih sayang. Perhatian menghasilkan perhatian. Jadi jangan menjadi orang yang egois. Anda yang harus diperhatikan. Anda harus memperhatikan orang lain. Ya. Jadi kedewasaan emosi itu sangat penting sekali untuk memelihara hubungan antara menantu dan mertua. Ingat bahwa orang yang sombong itu pride goes before fall. Jadi kita harus lebih mendahului dalam memberikan kata-kata yang baik. Oke, silakan. Luar biasa ini jawabannya. Ini kesimpulan dari semuanya ini kelihatannya, Pendeta. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Mertua saya selalu mengkritik saya dalam melakukan segala hal di rumah tangga. Sepertinya tidak ada hal yang benar yang saya lakukan. Saya sangat stres bila mertua datang ke rumah saya. Mohon solusinya. Terima kasih. Silakan, Bukannya senang malah stres ya. Jadi sekarang supaya jangan stres ya, sambut mertua. Oh, terima kasih mama sudah datang. Mama mau makan apa? Ya. Kemudian mau makan ini nih. Mama punya kan pinter masak. Bagaimana kalau mama yang buatin? Saya mau belajar deh. Gitu. Merendahkan diri. Jadi merendahkan diri. Anda merasa dikritik, selalu merasa dikritik sebab mertua merasa lebih pintar dari Anda. Jadi Anda sekarang minta pendapat dari dia. Ya, Mah, kalau ini cocok nggak, Mah? Jadi kami mau beli pakaian untuk anak-anak. Ya, kira-kira mana yang Mama rasa cocok? Warnanya itu yang bagaimana? Ya. Jadi kalau Anda minta pendapat, dia merasa dihargai. Dia dihargai, dia tidak akan kritik-kritik lagi. Kritik lagi ya. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda senang meminta pendapat dari dia. Oke. Rendahkan diri ya, jangan merasa bahwa Anda tahu semuanya. Itu relationship-nya itu sangat bagus kalau umpamanya kita saling meminta pendapat satu sama lain. Iya. Kadang-kadang istri saya tanya sama mertua saya bagaimana caranya untuk membuat sesuatu masakan dan sebagainya. Dan puji, waduh ini bagus sekali. Mama ini potong tahunya bagus sekali. Sangat very detail ya, dan sangat apa. Ya, oke. Jadi dengan demikian hubungan itu akrab ya. Dari penuh dengan kasih sayang. Dan
perhatian atau minta pendapat, maka menghindarkan Anda justru dikritik. Jadi Anda tidak perlu stres, ya. Bersyukur mertua datang, ya. Baik, terima kasih pendeta dari pendeta. Jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Mertua saya tinggal bersama kami, namun mereka tanda kutip suka berantem, bahkan di depan anak-anak kami. Kami takut itu akan membawa pengaruh buruk untuk anak-anak kami. Mohon nasihatnya pendeta. Wah, silakan pendeta. Wow. Ya, pertama memang selalu harus diusahakan supaya tidak tinggal bersama-sama. Ya. Jadi tidak tinggal bersama-sama, ya, itu mengurangi akan kemungkinannya terjadi konflik. Ya. Tetapi sekarang sudah tinggal bersama-sama, ya. Nah, sekarang selalu berhantam. Nah, ini berantem dengan siapa? Dengan suami istri ini nampaknya. Suami istri, iya. Sepertinya mertua laki dan mertua perempuan. Suami istri. Iya. Mertua laki dan mertua laki-laki dan mertua perempuan. Iya. Ya. Nah, kalau begitu, ya kita harus lihat seperti bagaimana Jethro melihat itu adalah suatu masalah daripada menantu menjadi masalahnya, ya. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa masalah orang tua adalah masalah menantu juga. Kenapa usah bertengkar memberikan pengaruh kepada anak-anak Anda, ya. Anak-anak learn by modeling. Jadi kita harus bicara terus terang. Kalau gitu, maka Anda dengan suami Anda, ya, bicaralah pelan-pelan dengan mama, ya. Sekarang apa yang menjadi permasalahan intinya sampai terjadi satu pertengkaran? Ingat loh ya, anak-anak belajar. Ini cucu-cucu yang manis ini bisa belajar dari oma opa. Jadi kita tidak mau mereka belajar berantem dan bertengkar, ya. Jadi sekarang permasalahannya apa? Yang pertama, ya Maya, kalau ada perbedaan pendapat tidak berarti harus bertengkar, ya. Masing-masing kita ada perbedaan pendapat, ya. Ya, apalagi kalau sudah makin tua kadang-kadang merasa sudah diri benar dan sebagainya. Jadi marilah kita selesaikan bersama-sama. Ini soal apa, ya coba lihat, ya, masalahnya apa, ya. Soal keuangan, ya, apakah soal dekorasi, apakah ini soal pelajaran sekolah sahabat atau pelajaran, coba kita bisa selesaikan bersama-sama. Jadi Anda bisa berterus terang kepada orang tua, ya, tapi dengan tidak menuduh, ya. Anda bisa gunakan selalu I statement. Ya, saya kecewa, saya merasa sedih, ya, kenapa di depan sedih kok papa mama bertengkar, ya, dan itu pengaruhnya kepada jelek kepada anaknya. Jadi bagaimana kalau kami menolong, ya, untuk melihat apa yang menjadi permasalahan, ya. Rupanya dia punya mertua perempuan tidak cukup dapat uang daripada mertua laki-laki, ya. Biarlah diselesaikan itu di orang punya kamar sendiri lah, nggak usah di depan anak-anak. Jadi supaya tidak memberikan contoh yang jelek. Kemudian mungkin uang belanja kurang cukup, ya, atau masakan kurang enak. Jadi diselesaikan bagaimana kalau gitu, ya. Nanti kami tambahlah uang belanjanya, mah, ya, atau apa, ya. Jadi tidak perlu harus bertengkar, tetapi anak dan menantu ikut mencari solusi kepada kebahagiaan daripada mama supaya mereka jangan bertengkar. Baik. Terima kasih banyak nasihatnya pendeta dan ibu. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat malam. Bagaimana menghadapi suami yang selalu mengutamakan ibunya dan menomorduakan saya, istrinya? Wah, rumit ini. Kan pendeta dan ibu. Jadi ada perasaan kekecewaan daripada istrinya, ya. Jadi sekarang permasalahannya, ya, adalah mungkin juga Anda terlalu egois, ya. Anda mau jadi, ya, selalu lebih diperhatikan, jadi mama jadi sudah menjadi mertua menjadi saingan, ya. Jadi itulah yang harus dihindarkan. Jadi Anda sebagai gantinya mau kecewa dan sebagainya, lebih bagus Anda boleh katakan kepada suami, wah, saya senang sekali
bahwa Kamu menghargai mama menghargai kamu. mama kamu. Ya, marilah apa yang kita bisa buat untuk mama ya. Mama makin lama makin tua, ya. Mungkin ada dia suka lapis legit. Ya. Bagaimana kita suka carikan lapis legit. Jadi Anda bukan sebagai gantinya, ya. Merasa Merasa disayangi. disayangi, tetapi Anda bersama-sama mengasihi. Nah, jadi coba cari kesukaannya. Ya, kemudian oleh sebab Anda selalu memberikan perhatian, maka Makin sayang nanti jadi, mertua. suami akan lebih sayang, mertua juga akan lebih sayang, ya. Jadi jangan anggap mertua sebagai saingan. Oke, tetapi dia adalah mama dari suamimu. Jadi kalau gitu, Anda juga harus anggap dia sebagai mama dan harus mengasihi akan mama. Oke, jadi jangan pikirkan, wah dia lebih sayang kepada mama daripada kepada Anda. Yang kenyataan bahwa Anda sudah menikah dengan dia itu artinya dia menyayangi akan Anda. Oke, tetapi jangan egois di dalam soal kasih sayang. Ya, lebih bagus Anda menjadi alat daripada suami untuk menyayangi istri juga kepada mama. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut, ini bukan dari pasangan yang sudah menikah, tapi dari orang muda lah kita bilang ya. Saat ini saya sedang berpacaran dan sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Namun orang tua pacar saya bukanlah calon mertua yang baik menurut saya. Wah, dia sudah bisa menilai ya. Apa saya harus memutuskan hubungan saya dengan pacar saya? Oh, masuk akal juga sih ya. Kalau menikah bikin pusing kepala dia. Bagaimana nih Pendeta, Ibu Pendeta? Nah, sekarang Anda anggap dia kurang baik. Kenapa Anda merasa dia kurang baik? Apakah oleh sebab dia tidak setuju dengan Anda? Ya. Jadi tidak selama kalau misalnya oleh sebab tidak setuju dengan Anda, cari tahu apa sebabnya. Apa sebabnya, ya. Kemudian Anda harus tunjukkan kepada calon mertua bahwa Anda adalah orang yang paling tepat untuk anaknya. Anda yang paling tepat. Jadi mempunyai rasa hormat, kadang-kadang meminta pendapatnya, bawa oleh-oleh, silaturahmi ya, silaturahmi dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang pertama. Tetapi, ya, faktor yang kedua, sekarang mungkin dia ya oke lah kepada hubungan Anda dengan ini, tetapi Anda merasa dia bukan mertua yang baik, calon mertua yang baik, dengan alasan yang prinsipil. Ya. Misalnya dia suka berjudi, ya. Atau ya dia lebih suka kepada pesta-pesta. Ya. Anda tidak rasa itu satu hal yang baik, ya. Maka Anda harus ambil keputusan, ya. Bagaimana pandangan, bagaimana calon suami Anda itu untuk masalah itu bagaimana sikapnya, ya. Apakah dia juga merasa bahwa itu tidak baik, misalnya berjudi itu adalah tidak baik, atau berjudi itu adalah oke lah, ya. Nah, kalau misalnya dia juga sependapat dengan mamanya soal berjudi, itu yang berbahaya. Ya. Kalau mamanya itu suka mabok-mabok, ya, kemudian Anda juga lihat gejala-gejala itu sama anaknya, yaitu yang menjadi calon suami, nah itu berbahaya. Ya. Nah, kalau itu adalah masalah prinsip demikian, baru Anda katakan, wah dia bukanlah jangan merit, ya. Sebab kalau seorang sudah mabuk-mabuk misalnya, ya seperti orang tuanya, ya, atau orang tuanya perokok dan dia juga suka merokok sembunyi-sembunyi misalnya, maka itu akan jadi satu masalah bagi Anda. Maka lebih bagus Anda putus daripada menikah, menikah dan mempunyai problem untuk entah ditendang, dipukul karena mabuk dan sebagainya. Jadi kembali, ya harus dilihat kenapa Anda katakan kurang baik. Ya. Jadi standar Anda dengan dia bisa berbeda. Tidak baik mungkin juga oleh sebab dia konservatif dan Anda modern. Ya. Jadi Anda merasa wah dia terlalu kolot. Ya. Jadi pertanyaan itu harus dijabarkan dengan lebih lanjut sebelum Anda mengambil suatu keputusan. Prinsipnya, kalau tidak baik soal prinsip, Anda bagus dan calon Anda juga terpengaruh, maka lebih bagus putus. Tetapi kalau itu adalah soal
yang lain oleh sebab perbedaan nilai, maka kita harus teliti dengan baik sebelum ambil keputusan untuk putus. Saya sudah 5 tahun ini. Dia sudah 5 tahun, mungkin saja dia kurang baik oleh sebab terlalu kolot, tetapi terlalu kolot untuk calon mertua itu justru adalah sesuatu perkara yang baik untuk kebaikan anak cucu. Jadi itu yang dapat kami berikan, sebab tidak jelas tidak baiknya itu, kurang baiknya itu dalam soal apa. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita tinggal serumah dengan mertua tapi tidak merasa nyaman? Bagaimana? Waduh. Tadi sempat Ini disinggung sedikit pertanyaan-pertanyaan yang selalu harusnya dihindari ya. Memang tidak serumah ya. Ya, memang sudah dari semulanya kan dikatakan Alkitab, biarlah laki-laki itu tinggalkan orang tuanya dan kemudian bersatu dengan istrinya. Jadi mempunyai rumah yang sendiri. Jadi ini benar-benar sudah persoalan. Nah, oleh sebab sudah serumah dan coba cari kemungkinannya untuk tidak serumah. Kemungkinan itu ada atau tidak. Misalnya, Anda ini rumah siapa yang tinggal? Anda tinggal sama mertua atau mertua tinggal sama Anda? Jadi kalau misalnya mertua tinggal sama Anda, mungkin harus ada perundingan keluarga. Misalnya mama ini, mertua ini punya anak berapa? Kemudian kalau anaknya itu 5, bagaimana kalau berunding di kalangan keluarga, dalam rapat keluarga, supaya mama ini, mertua ini juga punya kesempatan untuk tinggal dengan anak-anaknya yang lain. Jadi bisa diatur waktunya. Itu poin pertama. Kalau itu tidak memungkinkan, kemudian coba lihat dia tinggal sama kita itu umurnya berapa, apakah dia masih bisa kuat untuk tinggal sendiri, atau dengan apakah dia seorang janda, Jadi kita harus perhatikan, keadaan mama mertua kenapa tidak nyaman itu kenapa, sebab terlalu campur, atau dia sangat untuk diperhatikan, prinsip-prinsip yang kita sudah berikan tadi itu harus diperhatikan baik, Jadi kalau seandainya tinggal sama mertua tidak bisa dihindarkan, biarlah Anda menjadi seorang seperti Ruth yang memperhatikan akan mertua. Kalau tidak memungkinkan lagi untuk misalnya dia tinggal sendiri, kemudian atau mungkin tidak memungkinkan oleh sebab Anda yang numpang sama mertua, dan Anda masih belum siap, artinya suami Anda belum siap untuk mempunyai rumah sendiri, Nah, itu Jadi dalam keadaan demikian Anda harus merupakan menghormati dan coba minta doa restu selalu, tetap baik dan mempunyai sikap yang baik. Jadi dengan demikian rumah tangga adalah satu hal yang nyaman. Kenyamanan tergantung kepada pikiran Anda. Apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 7, apa yang seorang pikirkan itulah dia. Saya sedang dalam bahasa Inggrisnya, as a man thinks in his heart, so is he. Jadi sering tidak nyaman oleh sebab Anda yang merasa tidak nyaman oleh sebab Anda mungkin egois, memerlukan kasih sayang yang lebih besar dari suami, sedangkan kami lebih sayang kepada mertua. Jadi itulah sebabnya biarlah menjadi alat di dalam mengasihi. Biarlah Anda menjadi corong yang baik, yang positif dari suami dan juga dari mertua, dan mertua akan mempunyai sikap juga yang lebih menyayangi. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut datang dari seorang kenalan, dan ini karena ada sedikit bahasa daerah, bahasa Manado, saya coba translate karena saya juga tidak terlalu fasih bahasa Manado. Pendeta dan Ibu Pendeta, saya akan coba bacakan. Gimana kalau mertua dua pihak itu yang backing marah malah nih mau bicara? Sebab rasa kompetisi. Ini bahasa Manado, saya juga kurang mengerti.
Sebab itu kebanyakan terjadi di Indonesia. Besanan mar baku frek satu dengan lain. Maksudnya besanan tapi suka cari masalah ini. Silakan pendeta. Baku itu artinya tidak peduli. Oh, nggak peduli ya. Ibu pendeta itu lebih tahu tidak daripada peduli. saya. Jadi besanan tapi tidak peduli katanya. Gimana pendeta, Ibu pendeta? Silakan. Iya. Sebagai anak, ya, bagus sekali untuk menjadi juru damai. Iya. Kalau dorang tidak cocok, maka biarlah Anda yang jadi peacemaker. jadi peacemaker, oke? Harus masing-masing jadi artinya seperti kompetisi, ya. Oke, jadi ini tinggalnya sama-sama atau tidak? Enggak sama-sama nampaknya. Tidak sama-sama, oke. Sebab enggak baku frek satu sama lain. Tidak berkumpul. Oke, jadi kumpulan bersama-sama, ya Undang, ya. makan sama-sama, baca Jadi, cerita. baca cerita bersama. Kong, bukan saja baca cerita bersama-sama, Kong baku appreciate satu sama lain, Iya. menghargai satu sama lain. Iya. Jadi bilang, oh ini tapi mertua ini bagus sekali dia masakan sedap-sedap, makan sedap-sedap. Jadi supaya Jadi masing kepada satu mertua minta untuk masak satu ini, kemudian yang lain kemudian dua-dua appreciate. dipuji. Ya. Jadi kembali, ya orang mau untuk dihargai, Iya. ya acceptance, acceptance, alright? appreciation. Oke, Ya. ya. Jadi kita ingat tentang bahasa kasih yang kita pernah bahas, ya. Nah, bahasa kasih itu bisa ditunjukkan juga kepada kedua pihak dan Anda tunjukkan bahwa Anda tidak memihak. Ya. Nah, jadi mereka tidak perlu untuk berkompetisi, ya. Jadi masing-masing berikan kepada mertua satu ya, hal yang sama seperti kepada mertua, ya. Jadi dengan demikian, ya, maka mereka makin lama akan melihat dari teladan, ya, Dari anak dan anak mantu. ini, ya, bahwa ternyata tidak perlu itu harus Bafrek-frek. bafrek-frek, ya. Jadi tidak perlu berkompetisi, ya. Sebab Anda toh sayang kepada kedua-duanya. Sebab anak Anda adalah cucu dari kedua-duanya, ya. Dari pihak laki atau pihak perempuan, ya. Jadi ya, ajar anak, ya, misalnya untuk mencintai kepada satu ini, biarlah anak yang kasih gift, ya, kasih kepada gift yang sama, ya, kepada kedua oma, kedua opah, ya. Jadi dengan demikian maka sifat itu dapat berubah. Tapi saat yang sama, ya, secara pribadi, misalnya orang tua daripada suami, biarlah suami yang bicara. Kemudian Anda, ya, sebagai menantu bicara kepada Anda punya orang tua sendiri. Jadi masing-masing, tidak bagus itu, ya, kalau saling bertengkar begitu, ya. Atau tidak peduli satu sama lain. Kita kan bagaimana pendapat kan menurut Alkitab sesuai dengan Yohanes 17 ayat 35, ya. Dengan demikian orang bisa mengenal bahwa kamu adalah itu. Kalau kamu saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi satu sama lain, ya, kita harus kasih satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, ya. Itulah prinsip Alkitab. Jadi marilah, ya, kita rukun-rukun, ya. Marilah kita makan kinu Tuhan sama-sama. Jadi dengan demikian, ya, Anda bisa menjadi juru damai, ya. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Tadi pendeta dan ibu katakan sempatkan waktu untuk berkunjung ke mertua. Kami pasangan suami istri yang bekerja dan sangat sibuk. Mohon masukannya, berapa lama sekali waktu untuk berkunjung yang ideal menurut pendeta? Terima kasih. Wah. Silakan pendeta dan ibu. Ini selalu, ya, pertanyaannya kalau terlalu sibuk, ya. Kita harus mempunyai appointment, ya. Kita harus bikin appointment. Kalau kita tidak bikin appointment, maka orang lain yang akan bikin appointment. So kita harus ada appointment untuk istri atau appointment untuk suami atau appointment untuk juga menjenguk orang tua. Jangan sampai orang lain yang mengatur kita punya schedule. Kita yang harus mengatur. Oke, jadi dalam kesibukan betul sama-sama sibuk. Ya. Tetapi ingat, ya, kesibukan itu bukan berarti memberikan kebahagiaan. Ya. Uang lebih banyak, tetapi bisa saja ada sesuatu yang
Kekurangan. Kekurangan tersebut termasuk adalah kasih sayang dalam rumah tangga, termasuk kasih sayang dengan mertua ataupun menantu. Ingat, ya, cucu-cucu kita juga melihat bagaimana kita mengasihi akan Kita punya orang tua. atau tidak. Ya. Ini mengasihi akan mertua adalah sebahagian daripada pendidikan untuk anak-anak. Kalau Anda tidak memberikan perhatian kepada orang tua atau kepada mertua, ya, waktu anak-anak masih kecil, apa yang terjadi kalau Anda sudah menjadi mertua satu waktu? Ya. Anak-anak Anda juga tidak akan memberikan perhatian kepada Anda, ya. Nanti Anda makin tua dikirim ke rumah jompo. Jadi ini artinya, walaupun bagaimana sibuknya, jadi belajar dari Leo dan Fitri, ya, Selalu kunjungi pada Pasitorus di itu bagus. Unai atau di Bandung, ya. Itu sangat penting sekali, ya, saling mengunjungi, oke. Dan kalau Anda sebagai mertua, saling mengunjungi. Tetapi jangan terlampau sering juga. Saya tidak... Anda bisa memperhitungkan kalau terlalu sering itu kan mengganggu program, ya, kepada anak yang sedang sibuk dan sebagainya, ya. Tetapi saat yang sama pada saat Anda mempunyai suatu kerinduan, ya, datanglah berkunjung dan sebagainya. Ya, saya tidak bisa memberikan suatu waktu, ya, jadwal. Oleh saya Masing-masing berbeda. Kesibukan seseorang itu berbeda. Tetapi kalau kami senang bahwa setiap minggu kami bisa bertemu dengan mereka, ya. Kecuali waktu pandemi. Tetapi kami sudah bikin appointment bulan April. Kami setiap minggu akan 4 kali kan. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Wah, ini ngeri banget nih pertanyaan berikut ini. Mertua saya suruh suami saya untuk menceraikan saya. Sebel saya dengan mertua saya. Tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Thanks. Wah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, ya. Sekarang tanyakan kepada alasannya apa. Ya. Alasan itu kenapa ceraikan? Kadang-kadang ada mertua yang menceraikan anaknya oleh sebab menantu, anaknya menceraikan akan menantunya oleh sebab dia tidak menghasilkan anak. Ya, atau kadang-kadang mempunyai anak tetapi anak perempuan, ya. Jadi maunya anak laki-laki misalnya, ya. Itu bisa terjadi, ya. Nah, jadi tanya alasannya kenapa? Jadi harus diketahui apa alasan, atau mungkin Anda kurang sopan, ya, atau kurang memberikan perhatian, ya. Nah, untuk alasan-alasan itu, ya, Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah menantu yang baik. Ya. Yang terbaik untuk anaknya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Apa sikap Anda yang harus buat? Ya, yang pertama adalah Anda harus mendoakan akan mertua Anda. Ya. Jadi kemudian, ya, Anda ajak kepada suami, ayo, ya, Mas, ya, atau Mas, atau Bang, ya, atau panggil nama Leo. Ya. Oke. Alright, marilah kita doakan bersama-sama sama Mama, ya, ya, ataupun mertua, artinya. Jadi selalu berdoa. Ya. Sesudah berdoa tidak cukup hanya berdoa saja, tunjukkan bahwa Anda mengasihi akan Anda punya mertua. Ya. Anda tidak usah sebel. Kenapa harus sebel? Ya. Dia kan memang mama daripada suami. Ya. Jadi ayolah kita beli sesuatu. Apa kesukaan mama? Ya. Oh, dia suka pizza. Ya, oke lah, belilah. Ya. Kemudian kita berikan. Oh, dia suka martabak. Ya. Bawalah, ya, kesukaannya. Kemudian dia senang untuk lihat cucu-cucu, jadi bawa cucu-cucu. Jadi ambil waktu, ya. Jadi ingatlah kepada 20 tips yang kami coba berikan, di samping yang diberikan menjadi pengalaman daripada Musa dan Ruth, apa yang mereka buat kepada mertuanya, ya. Maka saya percaya, ya, segala macam berbagai macam masalah itu makin lama akan makin lumer. Kalau Anda tetap berkeras, Anda sebel, kemudian tidak mau lagi menengok sama mertua dan sebagainya, ya makin lama makin renggang dan Anda akan disuruh untuk diceraikan. Tetapi, ya, walaupun Anda tidak punya anak sekalipun, kalau misalnya mertua itu mengasihi, ya, tidak menghasilkan anak, maka
Anda bisa minta pendapat, "Mah, bagaimana ya kalau misalnya kita angkat anak saja ya sebelum kita terlalu menjadi tua?" Ya. Jadi ada orang yang angkat anak tapi dia sudah tua. Ya, harus jangan sampai di bawah 50 tahun nanti masih kejar-kejar anak, sudah susah itu. Iya, ya anaknya 7 tahun dia sudah 60 ya sudah tidak bisa kejar anaknya lari ya. Jadi minta pendapat ya daripada mertua dan sebagainya. Kalau problemnya itu problem anak, jadi harus dilihat apa yang menjadi masalah, kenapa Anda minta untuk diceraikan ya. Yang sering terjadi untuk beberapa suku tertentu adalah oleh sebab ya Nggak punya anak tidak atau punya atau anak tidak punya perempuan anak. aja. Iya, itu. Tetapi kalau Anda dicintai oleh sebab Anda memberikan perhatian kepada mertua, maka tidak peduli ya Ada anak atau nggak ada anak atau anak. tidak ada, tetap Anda dicintai. Dia akan menjadi corong untuk Anda. Wah, menantu saya ini baik sekali. Iya. Jadi cari sebabnya. Baik, terima Baik, kasih terima Pendeta kasih. dan Ibu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini adalah follow up pertanyaan yang tadi, Pendeta dan Ibu ya. Jadi tadi yang ditanyakan mengenai tinggal serumah dengan mertuanya. Nah, sekarang diinformasikan bahwa jadi begini, saat ini kita tinggal di rumah mertua, tapi sebetulnya kita sudah punya rumah sendiri. Tapi kita punya usaha di rumah mertua. Bagaimana solusinya? Oh, oke. Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, iya. Kalau begitu, nah ini rumah mertuanya itu di kota yang sama atau di Iya ya. atau di kota yang berbeda? Kalau itu di kota yang sama, Pulang balik lebih lah. bagus Anda tinggal di rumah Rumah sendiri. sendiri, ya. Kemudian Anda berusaha di rumah mertua, ya. Jadi dengan demikian tidak Privacy selamanya ada. tetap terpelihara privasinya. Ya. Jadi datang ke rumah mertua adalah untuk usaha. Misalnya kebetulan nih perusahaan yang datang dari mertua, misalnya, oke datang untuk bekerja, ya, tetapi tinggal di rumah sendiri. Ya. Itu saya rasa pemecahannya. Oke. Baik. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, cuma waktu kita sudah habis nih Pendeta. Memang topik pada malam hari ini nih, Iya. seperti yang kita bilang di awal, sangat-sangat menarik. Karena memang hubungan dengan mertua dan menantu ini menjadi hubungan yang tanda kutip klasik ya, terjadi ya. Cuman kami harus stop dulu karena waktu kita sudah habis. Silakan Pendeta untuk closing statement-nya. Baik, saya percaya bahwa Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang sangat penting untuk hubungan yang baik. Ya. Excuse me. Dan yang pertama mestinya ya kasih, ya. Kasih menutupi Kasih segala sesuatu. menutupi segala sesuatu. Ya, kasih itu sabar dan menutupi sesuatu. Ya. Dan prinsip Alkitab, ya seperti yang diberikan oleh Musa dan Rut adalah apa? Menantu minta doa restu dari mertua. Ya. Selalu ambil waktu untuk silaturahmi, dan kalau silaturahmi membawa oleh-oleh ataupun buah tangan. Ya, penting sekali. Jangan tangan kosong. Kalau ada suatu masalah, harus dianggap sebagai masalah bersama dan mencarikan solusi. Ya, mertua mencari solusi untuk anak ataupun anak mencari solusi untuk orang tua. Jadi seperti tadi, ya, orang tua selalu bertengkar. Ya, jadi biarlah orang menantu atau anak-anak dan menantu bisa mencari solusi untuk orang tua. Kemudian, ya, selalu memberikan perhatian, ya. Menantu ataupun mertua secara objektif, kemudian masing-masing boleh menjadi corong bagi mertua ataupun menantu. Ya, berikanlah kebaikan-kebaikannya. Bagaimanapun dia mungkin selalu kritik, tapi ada kebaikannya kan? Dia sangat sayang sekali sama cucu. Ya, oh dia pintar bikin bacang atau bikin ini. Anda bisa jadi corong untuk mertua, dan mertua harus menjadi corong untuk menantu. Dengan demikian, rumah tangga itu akan selalu rukun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi ingat, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Sebab itu Yesus harus menjadi pusat dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Luar Baik, biasa. terima kasih Pendeta atas closing statement-nya. Sebelumnya kami harus memohon maaf kepada para pemirsa yang pertanyaannya belum sempat dijawab pada malam hari ini, karena memang kembali topik ini sangat menarik.
Kami berjanji akan menjawab pertanyaan saudara Senin depan. Jadi pastikan saudara untuk menyaksikan Obsesi Hati Senin depan, dan kami pastikan pertanyaan saudara akan dijawab oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Baik, untuk menutup acara ini kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baiklah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari bagaimana kami sebagai anak mantu bisa berbuat baik kepada mertua, ataupun kami sebagai mertua bisa berbuat baik kepada anak mantu kami masing-masing. Biarlah kami dan juga pemirsa sekalian dapat belajar mengenai kehidupan yang bagus sekali daripada Musa maupun Rut, sehingga kami dapat saling mengasihi satu sama lain, kami dapat bersaksi, kami dapat juga menjadi model kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami juga dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah murid-murid Yesus yang mengasihi satu sama lain. Biarlah Tuhan selalu memimpin dalam kehidupan kami, dalam keluarga, sehingga kami dapat benar-benar menjadi satu keluarga yang cocok, yang merasa surga di atas dunia ini. Terima kasih atas doa, Tuhan telah mendengarkan doa kami, demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ya, sampai jumpa pada Senin depan. episode Bye. berikutnya. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. kasih. Pendeta Ibu Pendeta. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa Obsesi Hati hadir setiap hari Senin jam 7 malam secara langsung, disiarkan dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Dan kami mengingatkan bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin sampai Sabtu dengan acara-acara secara langsung ditayangkan dari studio. Jadi pastikan bahwa Anda menyaksikan acara-acara tersebut, karena acara-acara tersebut sangat menarik dan pastinya membantu di dalam kehidupan kita. Dan bila Anda mempunyai usulan topik untuk dibahas di dalam acara Obsesi Hati, ataupun ada pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga, silakan mengirimkan usulan topik ataupun pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun dapat meninggalkan pesan di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia di YouTube ataupun Facebook. Dan bila Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dengan mengetik Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang akan Anda saksikan. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel yang telah menyaksikan acara pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Terlebih juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia, yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.